Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sartina dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dari geografi budaya, di mana untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah geografi budaya yang diampu oleh yang terhormat Samsi Awal SPD MPD. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari geografi budaya. Geografi budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan atau dikaitkan dengan hal-hal budi dan akal. Yang kedua, ruang lingkup dari geografi budaya itu sendiri. Ruang lingkup dari geografi budaya terbagi atas dua. Yang pertama, masyarakat dan lingkungannya. Kemudian, adaptasi manusia. Dalam kajian manusia dan lingkungannya, terjadi perkembangan teori, antara lain. Yang pertama, teori determinisme alam, menyatakan bahwa alam menentukan segalanya atas kehidupan manusia. Yang kedua, teori environmentalisme, menyatakan bahwa ada pengaruh dari lingkungan atas kehidupan manusia. Yang ketiga, teori posibilisme, menyatakan bahwa alam tidak menentukan kebudayaan manusia, akan tetapi alam hanya menawarkan berbagai macam kemungkinan dan batas-batasnya untuk terjadinya sebuah kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian, adaptasi manusia. Adaptasi manusia di mana pengertiannya bagaimana cara individu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Contohnya mengenai adaptasi manusia di daerah gurun, adaptasi manusia di daerah pantai, di daerah dingin, dan di daerah pegunungan. Dari keempat, adaptasi tersebut tentu memiliki pengaruh terhadap manusia yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut, baik dari segi mata pencaharian dan cara berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian, perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Dalam kajian perubahan sosial budaya dalam masyarakat, Soejono Soekanto menyatakan ada beberapa hal, antara lain perubahan sosial, perubahan evolusi, perubahan revolusi, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, serta perubahan yang berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Perubahan evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat. Contohnya dari segi mata pencaharian, perubahan yang terjadi pada masyarakat desa berubah menjadi sebuah masyarakat kota yang kompleks. Kemudian perubahan revolusi, perubahan yang terjadi sangat cepat. Contohnya revolusi industri yang terjadi di Inggris, revolusi Indonesia pada tahun 1945. Kemudian perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya perubahan pembangunan tata ruang. Terus perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang menginginkan sebuah perubahan. Contohnya dalam sebuah pembangunan kota terjadi yang namanya urbanisasi yang tinggi, tingkat kriminalitas yang meningkat. Kemudian perubahan yang berpengaruh besar. Perubahan yang berpengaruh besar adalah perubahan yang berpengaruh langsung kepada masyarakat. Contohnya perubahan industrialisasi dan modernisasi. Kemudian perubahan yang berpengaruh kecil adalah perubahan yang tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. Contohnya dari segi bahasa, perubahan logat bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian faktor penyebab perubahan budaya.
Faktor penyebab perubahan budaya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, perubahan internal dan perubahan eksternal. Perubahan internal adalah perubahan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Perubahannya contohnya adalah bertambah atau berkurangnya penduduk merupakan faktor dari perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah perubahan yang terjadi dari luar masyarakat. Contohnya baik dari lingkungan fisik masyarakat, kemudian peperangan, dan perubahan yang disebabkan adanya budaya dari masyarakat luar. Itu merupakan faktor eksternal sehingga terjadi yang namanya sebuah perubahan budaya dalam masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.